Sorry. Oke, jadi Wix adalah platform pengembangan web berbasis cloud. Jadi kalian storage-nya itu cloud ya, semacam Google Drive gitu. Jadi kalian tidak perlu adanya fisik ya. Storage secara fisik nggak perlu ada karena udah berbasis cloud. Nah, itu tentu saja ada yang berbayar, ada yang gratis. Kalau gratis berarti terbatas ya storage-nya gitu ya. Oke, didirikan pada tahun 2006. Targetnya adalah individu yang ingin melakukan self branding. Sebenarnya banyak ya targetnya itu, perusahaan juga bisa gitu ya yang ingin menggunakan Wix ya untuk mempermudah karena domainnya bisa beli. Domain itu ada yang tahu domain itu apa? Contoh domain. Ada yang tahu? Oke, jadi domain itu yang ada di belakang URL ya. Jadi kayak .com, .net gitu-gitu itu namanya domain ya. Misalnya youtube.com. youtube.com itu domain namanya ya. Nah, kita nanti kalau mau berbayar bisa beli domain, kalau gratis nanti akan ada Wix-nya ya. Nah, itu nanti kita yang gratis aja nggak apa-apa. Nah, individu yang ingin menunjukkan pengalaman dan keahlian ya. Lulusan baru yang ingin menampilkan pengalaman dari sekolah atau kampus, lulusan profesional yang ingin memamerkan pengalaman kerjanya, freelancer yang ingin menarik klien. Nah, itu bisa juga ya untuk para freelancer di sini yang mungkin sambil kuliah juga bisa ya eh, pakai Wix ini ya. Ada banyak opsinya, cuma kita pakainya Wix. Oke, mengapa pakai Wix? Nah, ini dia. Tidak memerlukan script atau coding. Nah, ini tinggal bisa dibilang drag and drop aja, tarik tarik taro gitu ya. Yang kemudian ada juga proses pembuatan website fokus untuk mengedit template saja. Jadi untuk Wix sendiri sudah terdapat banyak sekali template yang akan memudahkan kita untuk membuat ya. Tinggal diedit, sesuaikan dengan kemauan kita, selesai gitu ya. 2 weeks gitu. Nah, untuk coding bisa juga tapi agak ribet ya. Oke. Pengguna dapat mengkustomisasi penampilan website. Nah, itu tadi mengedit template, kita juga custom, pastinya bisa custom ya. Mirip dengan penggunaan Blogspot atau WordPress dalam hal kemudahan pengeditan. Nah, WordPress itu saya sudah coba dan memang sedikit tampilan sedikit agak sulit. Nah, tapi di Wix ini tampilannya sedikit lebih mudah. Tampilan editing, what you see is what you get. Ya, apa itu artinya what you see is what you get? Artinya adalah apa yang kita lihat, apa yang kita dapatkan gitu ya. Jadi template tadi kita lihat, kita juga bisa dapetin itu gitu ya. Jadi sesuailah dengan apa yang kita lihat gitu ya. Website yang dihasilkan bersifat dinamis. Terdapat versi untuk desktop, terdapat versi untuk mobile gitu ya. Jadi secara otomatis kita akan dapat dua langsung ya, versi desktop dan versi mobilenya. Tentu untuk bisa diedit masing-masing ya. Untuk mobile seperti apa, untuk desktopnya seperti apa gitu bisa diedit di sana juga. Oke, langkah-langkah awalnya ini sedikit teorinya aja ya. Akses website wix.com, silakan. Kemudian tombol sign in, ya sign innya ya silakan pakai Google aja untuk mempermudah ya. Kemudian klik get start, pilih tujuannya ya, contohnya portofolio atau CV gitu ya dan lain-lain gitu ya. Nah, untuk memilih template portofolio, kalau langkah-langkah ini nanti kita praktekin aja. Untuk memilih template portofolio, terdapat berbagai macam template yang tersedia gitu ya. Pilih kategori profesional CV atau bisnis CV juga bisa ya. Banyak ya sebenarnya ini. Nah, kemudian pilih template sesuai dengan keinginan Anda. Klik edit, kemudian uh, kalian masuk ke editornya ya. Nah, kecepatannya itu tergantung pada kecepatan internet kalian ya. Jadi tergantung tuh. Nah,
Ini sedikit lagi teori ya, mengenal editor Wix. Menu-menu banyak ya. Ada add, ada menu add page, ada desain, ada add apps, media, start logging, business tool ya. Add itu untuk menambahkan elemen baru, menu dan page untuk mengatur menu navigasi dan halaman, desain untuk mengubah desain website, add apps itu menambah aplikasi tambahan. Nah, ini nggak semua kita pakai. Yang kita akan pakai di add ya, terus menu and page gitu-gitu ya. Itu dan bawah-bawahnya tuh add apps, start blogging itu nggak terlalu kepake kayaknya ya. Karena untuk contoh aja, terus pengeditan langsung pada template. Nah, ini yang akan kita sering pakai ya, pengeditan langsung pada template. Jadi fungsi drag and drop untuk memindahkan elemen, pengaturan elemen muncul ketika elemen diklik ya. Jadi memang kita akan lebih sering di pengaturan ini ya langsung ya, pengeditan langsung pada template gitu ya. Oke, nah mengedit konten utama ada nama, menu navigasi, foto profil, informasi kontak. Nah ini yang paling konten utama di CV yang paling penting ya. Jadi ganti namanya, nama kalian, terus kalau ada foto kalian juga ada foto di templatenya ganti ke foto kalian gitu ya, misalnya gitu-gitu. Menu navigasi disesuaikan Xperia misalnya maunya bahasa Inggris gitu ya, berarti semuanya bahasa Inggris gitu ya. Atau untuk menu navbarnya aja, navigationnya yang mau bahasa Inggris boleh gitu ya. Isinya nanti bahasa Indonesia juga nggak apa-apa gitu ya. Oke, nanti yang telat datang absennya di akhir ya. Oke, terus ada background. Nah, latar belakang ini juga ada ya, bisa diganti-ganti juga. Nanti saya ajarkan caranya. Kemudian informasi kontak itu seperti Instagram kita, WhatsApp kita, nomor kita gitu ya, email kita gitu-gitu ya. Itu silahkan gitu ya, dicantumkan. Oke. Kemudian ada ini yang akan diisi nanti kita ya. Ada experience, ada education, ada clients, ada skill, ada expertise, ada kontak ya, experience, pengalaman kalian apa gitu ya. Ya sebenarnya kurang lebih seperti menuliskan ulang dari CV tapi kalian tulis di websitenya gitu ya. Jadi kalian kalau misalnya diminta CV kalau kerja gitu ya, kalian bisa mencantumkan nama websitenya aja, link websitenya, nanti HRD gitu ya, bisa langsung ngeklik tanpa harus download file gitu ya. Ini kurang lebih kayak gitu ya, untuk memudahkan kalian juga. Oh nggak perlu bolak-balik ngasih file gitu, tinggal kasih link aja selesai gitu ya. Cantumkan education, cantumkan riwayat pendidikan Anda, ada clients juga tampilkan logo atau nama klien ya, skills. Nah klien ini nggak harus ada kalau kalian belum ada ya. Kalau bisa langsung ke skills gitu ya misalnya gitu. Expertise, keahlian kalian ya, ini paling penting juga ya. Jadi nggak bisa dihilangkan karena untuk tahu keahlian kalian tuh apa gitu. Kontaknya, nah itu tadi sertakan informasi kontak seperti email, Instagram atau nomor kalian ya. Oke, kita langsung praktek aja. Sebelumnya ada pertanyaan? Adakah pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita lanjut aja. Kita lanjut eh, prakteknya ya. Silakan kalau ada yang bawa, ada yang pakai laptop, silakan diikuti ya cara-caranya. Oke, kita buka websitenya wix.com. Silakan. Dia akan muncul seperti ini ya. Kalian klik get start atau login. Silakan. Otomatis akan ke sini ya. Nah, ini kita pakai Google aja. Ini contoh. Saya share screen-nya entire aja deh. Nah, ini nanti akan muncul ini. Kalian pilih aja email kalian gitu ya. Soalnya saya mau yang email yang belum pernah dipakai deh. Ini deh misalnya ya. Oke,
Oke, bentar ya. Nah, ini bisa di skip atau pilih aja misalnya for eh klien gitu ya, freelancer atau agency gitu. Nah, ini continue with Wix ya. Nah, ini kalian setup without chat aja. Nah, ini what type of website do you want to create? Kalian tulis aja CV gitu ya. CV oke, tulis aja CV gitu ya. Continue. Preparing your dashboard. Ini loading aja. Oke. Nah, kalau udah muncul kayak gini, eh silakan di skip skip aja. Nggak usah terlalu ini ya. Continue to dashboard. Nah, ini udah muncul dashboardnya ya. Ini banyak sekali kita bisa getting paid dari sini ya. Ini kalian misalnya mau mainin Wix gini ya, silakan bisa dapat eh, payment method gitu ya, metode paymentnya. Kalau misalnya kalian jualan dari sini ya, ini bisa juga jualan dari sini banyak ya. Ada portofolio untuk project sekalian gitu, kalian bisa masukin di sini. Ini dashboardnya dulu ya. Nah, ini describe work, kalian pernah ngerjain apa aja. Terus ini sales. Nah, ini tadi kalau kalian jualan dari sini, kalian bisa dapat duit ya. Nah, kalau ke home, kita akan dapat analytics. Misalnya seberapa banyak sih akses website kita gitu bisa ya, atau total salesnya itu kalau bisnis ya. Oke, nah ini ada yang namanya upgrade plans ya. Itu bisa berbayar ya. Nah, ini banyak pilihan ini. Nah, ini banyak ya. Unlimited storage space ya, semacam kayak Google Drive gitu ya untuk beli space-nya ya. Oke. Terus, nah ini ada free domain for 1 year gitu ya. Jadi domainnya tetap harus bayar ya. Kalau mau nggak ada nama Wix-nya. Nah, ini contoh connect custom domain. Kalau kita let's go, kita tetap harus bayar gitu ya. Misalnya mywebsite.com. Let's go. Loading. Nah, ini dia akan nah ini website is taken misalnya gitu ya. My website online get it misalnya recommendation ini ya. Nah, kita harus bayar ya. Get a domain for free with a premium plan. Nah, ada premium plannya ya. By domain only bisa gitu ya. Jadi kalau kalian mau buat website bisa pakai ini ya untuk mempermudah kalian ya. Oke, kalau udah kalian langsung aja di sini home misalnya ke home gitu ya. Terus desain site aja langsung ya. Nah, nah, di sini ada pilihannya generate a design with AI atau customize a template. Di sini kalian pilihnya yang customize template ya. Pick a template. Nah, di sini ada banyak pilihannya. Sebelum kalian memilih, kalian bisa view dulu ya, pilih ini misalnya. Nah, ini eh enggak, jangan diedit dulu. Ini judulnya ya, Maya Nelson, dia project manager misalnya gitu. Ada about me, ada resume, ada CV gitu ya. Itu resume itu CV, ada project yang pernah dia kerjakan, ada juga kontak gitu ya. Hello, here's who I am and what I do gitu ya. Nah, ini paragrafnya bisa kalian ketik aja sendiri gitu. Nah, ini fotonya nanti diganti foto kalian gitu ya. Kalau kita klik resume, dia akan pindah ke resumenya. Nah, itu dia ya. Nanti kita bisa download juga, itu contoh aja gitu ya. Nah, ini kurang lebih kayak gini. Kalau kalian mau mau pakai yang ini silahkan ya. Projects gitu ya, kontak gitu. Nah, ini ya. Nah, gitu ya. Kalau kalian mau pakai yang ini gitu atau
mau pakai yang lain deh, misalnya ini ada banyak ya, ada halaman kedua juga gitu ya. Misalnya nih bisnis student, fresh graduate nih kayak kalian misalnya ya. View dulu. Nah, ini ya, business intern, bla 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 gitu. Experience apa, skillsnya apa, achievement and awards, kalian pernah dapetin apa gitu. Ini juga bisa diganti. Misalnya lebih ke software proficient. Software proficiency itu software yang kalian dapat pakai gitu ya, yang kalian ahli, misalnya Microsoft Word atau apa gitu bisa juga ya. Skills itu lebih ke apa yang kayak kalian kerjakan menggunakan softwarenya gitu. Jadi misalnya software yang saya bisa Adobe Photoshop, berarti skills yang saya punya graphic design gitu ya, mengedit apa gitu ya. Itu skillsnya. Nah, softwarenya baru di sini ya misalnya. Ini kalian kalau nggak punya achievement atau awards ya, kalau punya silahkan masukin. Nah, ini gitu ya. Nah, ini bisa di mobile juga, nanti mobilenya akan seperti ini gitu. Nah, gini ya. Nah, gitu. Untuk di em, mobilenya seperti ini gitu ya. Jadi ini bisa diklik mobile atau desktop ya. Atau yang mau lagi yang kayak gini juga bisa. Nah, ini kurang lebih seperti ini ya. Sebenarnya kurang lebih sama about me, experience apa, educationnya apa, achievementnya apa gitu ya. Silakan dimasukkan gitu. Nah, ini ya. Nah, ini ada banyak template. Kalian bisa lihat satu persatu. Tapi yang bisa dilakukan gitu ya. Misalnya experience sesuai dengan PPT tadi. Ada experience, education, client, skills, expertise gini ya. Ini pakai yang ini ya. Ini lebih cukup detail lah ya, ini cukup oke gitu ya. Pakai ini juga bisa ya. Oke, kita akan pakai yang ini. Kalau kalian mau pakai yang lain silahkan ya. Kalau dari saya pakai yang ini aja karena dia detail ya. Udah banyak ya, nggak cuma sedikit dan mudah. Dia nggak perlu mencet-mencet apa, langsung one page saja gitu. Langsung scroll saja, udah langsung dapat ya. Oke, edit this site. Silahkan edit this sites. Akan muncul seperti, nah ini loading dulu, tergantung kecepatan internet kalian ya. Ini saya nggak pakai internet rumah, ya sedikit lambat. Pakai internet HP. Preparing your site. Nah, sudah sedikit demi sedikit muncul ya. Oke. Nah, kalau udah muncul kayak gini, eh nah ini Adding Wix Portfolio ini udah otomatis ya. Oke, di X dulu. Nah, ini ada banyak. Nah, yang tadi bilang add elements, ada add section, page menu, site design, add apps, my business, media, CMS ya. Ini add elements, misalnya ini bisa ya. Misalnya kalian mau nambahin teks gitu ya, image, boleh di sini, button gitu ya. Button itu untuk mencet ya. Jadi kalau read more berarti nanti ke website selanjutnya gitu ya. Box juga ada, strip dan lain-lain ya. Ini untuk penghias-penghiasnya ya, untuk mempermudah kalian gitu. Nah, kalau section, add section ini kan ada website ya. Ini contoh template-nya misalnya add section. Mau tambahin section kontak gitu, kalian bisa tambahin aja. Nah, ini kan ada tulisan tuh choose section and drop it anywhere on the page. Drop, ditarik gitu. Nah, nanti akan muncul di situ gitu ya. Jangan
Karena udah ada template-nya, berarti nggak usah. Tapi kalau kalian mau nambahin, silahkan di add section ya. Oke, kalau side page and menu, kalian bisa, nah ini ada menunya. Nah, ke sini nanti dia akan ke belakang, ke bawah ya. Nah, ini karena cuma one page saja, jadinya dia nge-scroll ke bawah. Tapi kalau di page yang lain, dia akan berganti page ya. Nah, ini kenapa pakai yang one page? Biar cepat ya. Jadi HRD atau yang mau ngelirik kita itu nggak susah ya, karena dia tinggal scroll aja jadi gitu ya. Itu contoh aja. Nah, portfolio page-nya kita nggak buat ya, jadinya nggak perlu, langsung aja ke yang ini ya. Nah, ini my portfolio sebenarnya nggak perlu, kita langsung aja ke sini ya. Oke. Nah, ini side desainnya, change change ini temanya misalnya mau yang dynamic gitu. Nah, ini akan seperti ini ya. Itu ganti-ganti warnanya ya. Kalau mau yang warm juga bisa gitu, tangy bisa gitu, creamy juga bisa. Ini udah disediain semua kebutuhannya ya. Nah, contemporary bisa, natural bisa ya. Nah, ini kalau saya coba pengennya yang lebih technical ya, modern and efficient. Oke, kalau dilihat dari Switch Mobile, ini kita juga bisa ngedit versi mobilenya ya. Nah, ini akan kita jadi seperti ini ya. Meet your site on mobile. Ini skip this aja. Nah, ini begini ya. Kurang lebih sama ya. Nine page gimana gitu ya. Kurang lebih sama. Tapi kita akan fokusnya di Switch desktop gitu ya. Nah, ini. Nah, kalau nggak connect to domain nanti www.wix my site ya. Slash my site. Nah, untuk mengedit namanya, ini bisa di zoom out aja. Guys, jadi out saja. Kalian bisa nih Rachel Smith-nya klik 2 kali, ganti namanya, misal saya gitu ya, Muhammad atau Hirzi aja boleh, nama panjang deh. Ini bisa kalian tarik aja gitu ya. Nah, gitu ya. Biar dia bisa nama panjang gitu. Nah, kalau udah kalian bisa um, quick edit. Enggak sih, enggak quick edit ternyata. Oke, kalau udah kayak gini, kalian bisa duplicate kayaknya ya. Oke, bisa diduplikat dengan Ctrl D ya. Ctrl D untuk duplikat, masukin ke atas. Nah, kalian misalnya maunya ini saya lecturer misalnya gitu ya, atau video editor nih. Lecturer aja, lecturer misalnya gitu ya. Kalian ganti headingnya misalnya mau yang lebih kecil. Heading 5, heading 4 deh gitu ya. Nah, udah kayak gini ya. Jadi bisa dipindah, digeser untuk menyesuaikan sama yang atas. Nah, warnanya mau diganti warna hitam gitu ya. Nah, ini bisa gitu ya. Oke. Nah, kalau udah kayak gini, kurang tengah. Nah, kalau udah kayak gini, kita geser dulu. Nah, ini semua tab akan kita pakai ya. Jadi nggak perlu dihapus gitu ya. Experience kita pakai, education kita pakai. Nah, portfolio ini sebenarnya kita nggak perlu pakai ya. Portfolio kita bisa hapus saja dengan cara di delete. Delete app. Nah, kita delete portofolionya, jadi kita nggak perlu ada portofolio ya.
Kalau mau add juga bisa, silahkan add portfolio gitu ya. Oke, kalau udah kita edit bagian utamanya nih ya, yaitu nama kita ganti ya, Matirzi F gitu. Kalau nggak muat misalnya gitu juga nggak apa-apa. Lecturer, nomor saya gitu ya diganti, atau biar keren gitu plus 62 pakainya ya. 94 email, emailnya ya, addressnya ya, ya sesuaikan lah. Date of birth-nya juga silahkan 9 misalnya gitu ya. Nah, ini sesuai kan dengan kalian ya. Nah, ini ada Instagram, ada Twitter, ada Facebook, ada LinkedIn ya. Apa yang kita butuhkan? Ini, nah ini bisa kalian hilangkan. Misalnya, saya nggak butuh kayak Facebook deh. Oke, hilangkan. Twitter atau X, nggak usah hilangin. Nah, LinkedIn misalnya, eh kita mau ganti LinkedIn-nya gitu ya. LinkedIn saya misalnya gitu ya. Nah, LinkedIn misalnya ya, tinggal di copy aja. Ini copy di sini dan ya. Nah, gitu ya. Nanti dia akan kalau dipencet akan terbuka gitu. Instagram misalnya Instagram saya. Instagram, klik. Nah, gitu ya. Oke, dan nanti kalian akan ada tersambung dua ini ya. Kalau mau nambahin add icon saja. Nah, loading. Add icons misalnya mau apa gitu ya. Discord itu bisa ya, banyak ya bisanya. TikTok, YouTube ya, banyak icon-icon yang tersedia ya. Kalian pilih aja, terserah. Kalau saya sih udah cukup dua itu aja ya. Eh, akan dipilih, kemudian caranya yang tadi ya. Nah, foto kalian bisa change image. Nah, ini bisa kalian upload media. Pilih misalnya saya mau pilih yang ini misalnya ya. Drag and drop. Oke, tunggu uploading. Nah, kalau udah choose image. Nah, ini bisa ya. Seperti ini gitu. Nah, ini bisa kalian zoom atau zoom out. Kalian mau geser ke bawah bisa klik dua kali ya. Geser ke bawah, menyesuaikan aja, apply. Nah, nanti akan seperti ini ya. Nah, kayak gini ya. Edit image. Nah, kalau edit image kalian akan masuk kayak gini ya. Nah, gitu ya. Bisa di auto enhance kalau kalian mau gitu. Kalau ini pakai AI full ya. Karena sekarang kan udah zaman AI. Nah, ini enhance, save bisa ya. Ini tergantung kecepatan internet ya. Untuk kecepatan pembuatan websitenya. Internet kalian cepat, otomatis akan lebih cepat ya. Nah, ini balik lagi kita ke bawahin lagi. Oke, apply. Kalau saya mau uh, setting, nah itu ya untuk uh,
Nah, ini none bisa gitu ya. Kalau mau ganti, misalnya nggak mau hitam putih, bisa ya pakai ini ya, filter edit, choose a filter. Kalian bisa none atau misalnya mau yang lain gitu juga bisa ya. Silahkan dipilih yang sesuai dengan kalian yang mau ya. Ini saya nggak mau filter, oke. Jadi tidak ada filter di sini ya. Oke. Kalau udah, nah ini eh kalian biasa lah ya. Hello, I'm Rachel, I'm Hirzi gitu ya. Nah, ini disesuaikan dengan CV yang pernah kalian buat ya. Contoh eh, CV saya misalnya ya. Bisa di copy gitu ya. Add di sini. Nah, ini ya. Bisa seperti ini juga ya. Kalau nggak sama bisa dinaikin aja gitu ya. Caranya pakai arrow di keyboard terus ambil pencet shift kalau mau cepat naiknya, kalau lama untuk menyesuaikan juga bisa pakai arrow biasa gitu ya. Nah, kalau udah silakan kalian ke experience, bawahnya experience bisa diganti gitu ya. Nah, ini terserah kalian ya mau gimana ya experience-nya, mau em, gimana pun tahunnya gitu ya, beda-beda gitu nggak apa-apa gitu ya. Misal saya mau experience-nya yang biasa-biasa aja ya, setelah lecturer gitu ya, ini magang gitu ya, freelance. Ini terserah kalian isinya seperti apa. Salah di tahun berapa saya magang, tahun 2023 misalnya, berarti 2023 sampai 2023 juga internship ya. Nah, company name-nya apa tadi? Toyota Factoring Asia. Nah, apa tuh yang responsible-nya kalian ceritakan bisa, atau pakai kayak saya juga bisa gitu. Nah, responsible for creating dari bla 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 gitu ya misalnya ini. Nah, kemudian freelance IT support bisa juga. Sorry, ini tahunnya salah. Atau tahunnya 2022 sampai present gitu ya. Sekarang. Nah, ini eh, posisi posisi atas bawahnya sesuaikan kapan kalian berhenti gitu. Karena apa 2022 di atas? Karena saya belum berhenti gitu ya. Misal freelance IT support. Ini kalau gue AI-nya ngalangin ya. Kenapa? Nggak jelas. Freelance IT support. Nah, nah, itu ya, content name-nya nggak ada. Kalau content name-nya nggak ada, tulis aja self gitu ya, self employed kayak saya gitu ya. Yes. Kemudian responsible-nya aja di eh, copy ya. Nah, ini kan akan lanjut ke bawah ya. Nah, untuk yang terakhir berarti kan saya ngajar ya sekarang ya, di 2024 sampai sekarang. Apa tuh jadi lecturer ya, computer lecturer. Nah, domainnya Universitas Agustus 1945 Jakarta. Tulis responsible. Kalian bisa tinggal copy di CV yang pernah kalian buat ya. Di pertemuan sebelumnya kan udah ngirim CV ya masing-masing ya. Kalian silakan di copy-copy aja biar mudah gitu ya. Nah, ini kira-kira experience saya. Kemudian di education ini bisa aja di delete sih. Nggak perlu terlalu banyak. Saya nggak mau terlalu banyak di sini. Jadi bisa aja di delete. Eh, jadi delete ya.
teksnya saya nggak mau nih kebanyakan soalnya delete. Nah, kalian adjust sectionnya, ini juga kalian bisa adjust aja atau bahkan di ini ya di delete gitu ya, disesuaikan sama kalian kayak gimana. Nah ini soalnya tahun 2020 eh ya 2000 salah 2000 ya 2020 ya sampai 2024 misalnya ya, ini degree-nya bachelor degree. Nah apa tadi saya Politeknik di Jakarta, ini bisa dijelaskan ya ini nih atau gini aja, atau kalian bisa jelaskan lebih rincinya ya, lebih rincinya eh jadinya paragraf gitu ya. Nah ini untuk ngecilinnya ini tadi ada ini ya, kalian kecilin gedein gitu ya, jadi biar lebih em, efisien gitu ya ininya, education gitu. Oke, nah kalau udah education kita ke klien ya. Nah ini klien kalian bisa contoh aja nih, misalnya contoh aja nih image-nya bisa kalian change ya, misalnya mau yang lain gitu. Nah ini kita bisa explore sendiri atau upload media, misalnya kamu mau explore aja deh gitu, bisa di media from Wix. Nah kalian pilih deh ini mau yang kayak gimana nih ya kan, atau di Unsplash ya bisa juga. Kalau di Shutterstock itu berbayar ya, jadi kita pilih yang gratis-gratis saja, misalnya logo. Nah ini kan logonya banyak nih, berarti kita pilih salah satu, misalnya em, apa logonya ya, misalnya BMW deh, pilih yang rada bulat kali ya. Oh VW aja, VW. Choose image, nanti dia akan berubah secara otomatis ya. Nah gitu ya, jadi akan secara otomatis berubah. Ini juga bisa di change image, pilih logo, pilih Tesla gitu ya. Nah gini ya, untuk clients-clientsnya silakan kayak gini aja caranya. Pilih aja logo-logo yang kalian mau pilih ya, Mercedes. Karena kalau kalian mau yang lebih bagus, kalian bisa upload media sendiri ya. Ini karena untuk mempermudah aja, nggak perlu cari satu-satu gitu ya, kelamaan. Pilih aja yang dari sini, terus kalian pilih gitu ya. Oke, Aston Martin gitu ya. Image. Apalagi BMW tadi, BMW ya. Nah gini ya, ini contoh-contoh aja clientsnya, kalian mau pakai apapun bisa ya, clientsnya terserah gitu ya. Atau bisa ganti software proficiency di sini ya, nanti ini logo-logo softwarenya bisa dipakai ya gitu ya, salah ganti software proficiency ya. Nah ini bisa nanti logo Adobe, logo apa gitu ya, logo Microsoft Word gitu ya, bisa nggak kita cari Microsoft. Nggak ada ya ternyata ya, coba di media kalau nggak ada.
Oke, nggak ada. Berarti kalau mau kayak gitu, kalian tinggal cari di Google ya, logo-logonya gitu. Software kalian yang kalian biasa gunakan apa gitu, dicari di Google ya. Nah, untuk skillsnya silakan sama caranya, klik 2 kali. Saya biasanya uh, Adobe Photoshop misalnya. Adobe Photoshop Advance. Ya, saya lumayan oke lah gitu ya. Advance berarti Adobe Premiere. Advance juga gitu ya. Ini misalnya Autodesk Maya 3D ya. Ini bisa juga gitu ya. Nah, ini bisa bahasa juga. Mother tongue itu bahasa ibu ya. Misal kita Indonesia, bahasa bahasa gitu ya. Karena di Indonesia dalam bahasa Inggris itu bahasa ya. Sama bahasa Inggris gitu misalnya. English. Nah, gitu ya. Nah, ini kurang lebih skillsnya seperti ini. Nah, expertise-nya silahkan. Atau skillsnya bisa ngikutin ini juga boleh ya. Nih, video editing dan lain-lain itu juga boleh. Expertise bisa ganti ke projects ya. Bisa gaga expertise ganti ke projects atau yang sesuai dengan CV kalian ya. Silahkan diganti kontak me, bisa ganti namanya kita lagi ya. Ini ganti lagi bawahnya. Nah, gini ya. Nah, ini sama ya, social bar juga sama aja. Kalian buang yang nggak kepake. Nah, gitu ya. Dan gitu ya. Jadi buang yang nggak kepake, silakan eh, masukkan yang ke ini dipakai. Nah, ini ganti juga ya. Pastikan bawahnya ganti juga karena ini ganti juga. Kalau kalian mau serius pakai ini ya. Jangan sampai bawahnya tuh udah nggak diganti karena nanti ketahuan kalau ini template ya. Oke, jadi kurang lebih kayak gini. Kalau udah save, namanya misalnya portfolio Hirzi ya. Save, continue. Kalau udah di save, kita publish ya. Kalau di publish, nah kalau udah kita bisa view site kita. Ice barcode, nah ini emailnya dulu baru Wix. Nah gini ya. Nah nanti akan muncul seperti ini. Contohnya ya. Jadinya kayak gini ya. Kalau kita klik experience, dia akan slide ke bawah, education, client, skills ya, expertise, kontak ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, uh, ini juga bisa di coding tapi memang agak sedikit susah ya. Jadi mendingan kita langsung aja ke sini ya. Oke, kalau udah uh, kita tinggal lihat nih kayak gini ya, udah ada side sessionnya dan lain-lain gitu-gitu ya, lalu dipublish. Nah, untuk kalian untuk mengumpulkannya silahkan kalian setelah udah ya tadi ya publish, terus kalian copy linknya ya, copy link kalian nih yang di sini, copy kemudian kalian masukkan di Google Classroom ya, untuk bisa saya pencet kemudian saya lihat gitu ya. Jadi untuk mengumpulkan seperti itu, atau kalau kalian misalnya nggak bisa ngumpulin link, boleh kalian ke notepad aja, kemudian di copy aja gitu linknya ya. Jadi saya buka gitu ya. Kayaknya bisa deh kalau kok ngumpulin pakai link, bisa harusnya. Oke, jadi kurang lebih kayak gitu ya untuk pengumpulannya. Jadi copy linknya supaya saya bisa langsung lihat gitu ya. Oke, seperti itu ya untuk pembuatan website dari
Wix. Kalau mau pakai template yang lain juga boleh, silakan terserah kalian, silakan dipilih ya. Jadi ini di video. Jadi kalau mau misalnya lihat ulang, silakan nanti saya kasih di Classroom ya untuk hasil record meet ini. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Pak. Nggak ada ya. Oke, jadi minggu depan online seperti biasa, online offline seperti biasa, masuk ke kelas lagi karena hari ini kan ada ujian katanya dipakai labnya, jadi kita makanya melaksanakannya kelasnya online ya. Untuk tugas eh, mau tetap di hari Minggu ya, atau kalau di kelas tadi saya nambahin sampai hari Rabu ya karena online hari ini. Mau tetap di hari Minggu atau di hari Rabu tugas pengumpulan akhirnya? Rabu, Pak, Rabu. Rabu, Rabu. Rabu ya. Oke. Rabu, Pak. Rabu, Pak, tahun 2026. Ya hari Rabu ya. Hari Rabu jam 11.59 tanggal 30 ya. Itu terakhir pengumpulan portofolio webnya ya. Oke, kalau gitu ada yang belum di absen? Saya, Pak, belum di absen, Pak. Bapak Ciki, Pak. Hmm, absen ya. Tadi Riza, siapa lagi? Saya Pak Andrian loh Pak. Ciki, Ciki. Ya, Ciki udah. Makasih. Andriano ya. Iya Pak. Terus ada lagi yang belum di absen? Ada lagi kah yang belum di absen? Gak ada ya? Udah di absen semua? Kalau udah, oke. Kalau gitu saya tutup hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi